Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar pada hari ini? Ya baiklah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita akan berdoa. Ayo anak ibu pimpin doanya. Adit berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran akan ibu absen sebelumnya. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Iya. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Selanjutnya hari ini akan ibu pembelajaran pada hari ini ibu akan mengajar dua kelas. Yang pertama di kelas 3 dan di kelas 4. Setelah kelas 3 ibu akan pindah ke kelas 4. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tenang pada hari ini ya anak ibu. Baiklah, untuk yang kelas 3 kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan pembahasan kalimat saran. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks kalian dapat mewujudkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan menyelesaikan masalah yang sederhana dan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tulisan tentang hak, kalian dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya, baiklah. Ibu punya sebuah kalimat pertanyaan yang bisa ditulis di papan tulis. Baiklah. Ini pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa Adi lapar karena belum sarapan tadi pagi? Bagaimana kalimat saran yang baik dan tepat untuk pertanyaan tersebut? Ya betul, kalimat sarannya adalah kamu seharusnya sarapan dahulu. Baiklah, selanjutnya ibu akan membahas mengenai materi kita hari ini. Yang materi pertama, ungkapan atau kalimat saran, masukan dan menyelesaikan masalah yang sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali perlu memberikan saran atau masukan kepada orang lain atau mencari penyelesaian untuk suatu masalah. Saran dan masukan. Saran adalah pendapat atau anjuran tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Yang kedua, masukan hampir sama dengan saran, tetapi biasanya lebih
Untuk penyelesaian masalah, yang pertama, penyelesaian masalahnya adalah proses mencari jalan keluar dari suatu kesulitan atau situasi yang tidak diinginkan. Penyelesaian yang kedua yaitu langkah-langkah sederhana dalam penyelesaian masalah. Ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu mencari apa masalahnya. Yang kedua, mencari beberapa kemungkinan atau solusi apa yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, memilih solusi yang terbaik, yaitu mana yang lebih tepat di antara tersebut. Dan yang 4, melaksanakan solusi tersebut. Contohnya, untuk masalah kelas. Untuk masalahnya, kelas menjadi kotor setelah jam istirahat. Solusinya gimana? Siswa harus membuat jadwal tiket untuk membersihkan ke kelas. Untuk materi yang kedua, hak dan kewajiban serta saran tentang kewajiban. Setiap orang harus memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Di bagian hak, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Contoh, hak siswa di sekolah, hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan atau lapangan kegiatan anak, bisa bermain voli, bulu tangkis dan sebagainya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan nilai. Baiklah, untuk hak sudah paham semuanya, kita lanjutkan dengan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban, contoh kewajiban siswanya di sekolah. Yang pertama, kewajiban untuk belajar dengan tekun. Benar? Iya. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati guru dan teman. Dan yang ketiga, kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah kita. Saran tentang kewajiban, kita dapat memberikan saran kepada orang lain tentang kewajiban yang sebaiknya dilakukan. Contohnya, sebaiknya kamu mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Yang kedua, seharusnya kita semua menjaga kebersihan kelas. Sarannya tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang hak dan kewajiban yang sudah kita bahas pada hari ini? Baiklah, sekarang Ibu akan lanjutkan. Ibu akan memberi soal kalian dan kalian tulis dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Tanggapan dan saran dari kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi dari 1 sampai 4 tulisannya. Baiklah, untuk tugasnya tolong ditulis.
kelas 4. Yang mau ditanyakan nanti setelah Ibu selesai di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu pada hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semuanya. Apa kabar pada hari ini? Kelas 4. Ya baiklah. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai berdoa, Ibu absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baiklah. Selesai absen, kita menyanyikan lagu wajib kita. Ya, terima kasih. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajar di 2 kelas, yaitu yang kelas 3 dan kelas 4. Jadi setelah di kelas 3, Ibu akan pindah ke kelas 4 ini. Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan baik dan tenang ya pada hari ini. Untuk pembelajaran kelas 4, kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan pembahasan sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, hari ini akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama yaitu dengan pengamatan kalian mampu mengidentifikasi atau manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah pengamatan kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi hari ini, yaitu perubahan bentuk energi. Yang pertama, Ibu akan mengajarkan energi adalah suatu yang membuat benda bisa melakukan kerja atau kegiatan. Energi ada di mana-mana dan kita menggunakan energi setiap harinya. Energi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk energi yang penting kita ketahui adalah yang pertama, energi listrik. Energi mengalir dalam kabel dan digunakan untuk menyalakan lampu, kipas angin, dan peralatan rumah lainnya. Yang kedua, energi cahaya. Apa itu energi cahaya? Energi yang berasal dari matahari atau lampu yang memungkinkan kita untuk melihat pada malam hari atau siang hari. Yang ketiga, energi panas atau disebut dengan kalor. Energi yang membuat benda menjadi panas seperti api atau setrika untuk menyetrika baju. Selanjutnya, energi gerak atau disebut dengan energi kinetik. Energi yang memiliki benda yang bergerak seperti mobil yang melaju atau air yang mengalir. Selanjutnya, energi kimia. Energi yang tersimpan dalam zat-zat kimia seperti makanan, air adalah energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses perubahan ini disebut dengan perubahan berbentuk energi. Contoh, perubahan bentuk energi. Yang pertama, lampu. Ketika kita menyalakan lampu, energi listrik mengalir ke dalam lampu dan berubah menjadi energi cahaya yang menerangi di ruangan waktu malam hari. Atau kipas angin merupakan energi listrik menjadi energi
Gerak. Energi gerak membuat baling-baling kipas angin berputar dan menghasilkan angin, membuat kita merasa sejuk. Kipas angin radius trigger. Ya, sebenarnya. dah main nih. Nah, selanjutnya sumber energi alternatif. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ada dua jenis sumber energi. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi akhirnya akan habis jika terus digunakan. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu energi alternatif. Sumber energi ini tidak akan habis dan dapat diperbaharui secara alami. Misalnya energi matahari dan energi angin dan energi air. Contoh sumber energi alternatif yang pertama yaitu energi matahari. Energi matahari yaitu sumber energi yang berasal sumber energi yang sangat besar dan tidak akan pernah habis. Misalnya yaitu panel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik atau panas. Yang kedua, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak memiliki energi gerak. Misalnya yaitu kincir angin. Yang ketiga, energi panas bumi. Yaitu yang terdapat di dalam panas bumi yang terdapat sangat besar. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau memanaskan bangunan. Yang selanjutnya, biomasa. Biomasa adalah bahan organisasi yang berasal dari tumbuhan dan hewan seperti kayu atau limbah pertanian dan kotoran hewan. Sumber energi alternatif ini bisa menghasilkan polusi sebanyak sumber energi yang dapat diperbarui. Selain itu, sumber energi alternatif akan selalu tersedia untuk generasi mendatang atau akan datang. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang perubahan energi alternatif yang sudah dijelaskan? Oke, dan selanjutnya Ibu akan memberikan soal yang dikerjakan. Tentunya berikut ini ada 3 soal perubahan bentuk energi alternatif untuk kelas 4. Boleh dikeluarkan buku tugasnya dan tolong dicatat. Yang pertama, Habisnya dah. baiklah, sudah selesai mengerjakan soalnya, bisa dikumpulkan ke depan. Untuk hasilnya akan Ibu bagikan besok ya. Anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita adalah tentunya memberikan kesimpulan dari materi, yaitu perubahan bentuk energi dan energi alternatif. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan ada dalam berbagai bentuk seperti energi listrik, cahaya, panas, gerak, dan kimia. Energi dapat berupa dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dari perubahan ini sangat penting dalam kehidupan
sehari-hari. Contohnya lampu mengubah energi listrik menjadi cahaya dan kipas angin berubah menjadi energi gerak. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ada energi yang akan habis dan tidak habis, tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, dan ada sumber energi yang tidak akan habis atau dapat diperbaharui, yaitu energi alternatif seperti energi matahari dan angin dan air. Ini adalah contoh untuk perubahan energi yang ada di sekitar kita. Misalnya yang pertama yaitu lampu, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang kedua, kompor gas, energi kimia ke energi panas. Ini adalah energi kipas angin, energi listrik ke energi gerak. Ini energi cahaya ke energi kimia untuk fotosintesis. Udah? Baiklah, kita lanjutkan. Sumber energi. Energi alternatif pentingnya karena ramah lingkungan dan tidak akan pernah habis. Kita perlu belajar tentang perubahan energi dan energi alternatif agar dapat menggunakan energi dengan baik dan menjaga bumi kita. Ada apa yang udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, pelajaran kita Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sekarang akan pindah ke kelas 3. Baiklah anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugas Ibu. Sekarang bisa dikumpulkan ke depan untuk menghasilkan tugasnya. Besok akan Ibu kasih nilai. Iya, baiklah. Untuk saran pada hari ini, untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah saran adalah pendapat atau usulan yang diberikan kepada orang lain untuk mempertimbangkan dan memberikan saran. Penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Saran dapat membantu orang lain untuk memperbaiki diri, membuat keputusan yang lebih baik, dan atau menyelesaikan masalah. Dengan belajar, memberikan dan menerima saran, siswa dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Baiklah, ada yang mau ditanyakan pada hari ini? Baiklah, kalau tidak ada, dan Ibu akhiri dengan pembelajaran pada hari ini dengan